lihat dalam beberapa pekan terakhir ya, kalau dari sisi cryptocurrency itu sangat hangat sepertinya topiknya, apalagi setelah Trump terpilih. Dan kalau kita bicara cryptocurrency itu sendiri, ya kalau kita flashback ya dari tahun 2008 2009, bagaimana pada saat itu Satoshi Nakamoto, ya, seorang yang kita tidak tahu apakah dia satu orang atau sekelompok orang, yang jelas dia sampai sekarang kita tidak tahu itu siapa itu Satoshi Nakamoto. Tapi kan dulu memang kenapa cryptocurrency itu ada, salah satunya adalah karena ini adalah semacam pemberontakan finansial terhadap sistem ekonomi global yang pada saat itu dipercaya sudah sangat tersentralisasi. Bagaimana kita melihat global financial crisis di tahun 2008 yang juga itu menjadi salah satu cikal bakal orang, terutama ya kaum pemberontak finansial ini, untuk kemudian menciptakan suatu sistem baru, ya, yang mana sebenarnya kalau kita bicara dari sisi teori ini bukan betul-betul sistem yang baru, karena kalau kita lihat dari pandangan-pandangan ekonom di masa lalu seperti misalnya von Hayek, ini adalah tipe desentralisasi ala Austria atau yang bisa disebut sebagai Austrian view. Von Hayek sudah bahkan menyampaikan gagasannya bahwa yang namanya central bank itu nggak perlu ada. Yang ada adalah ya hubungan yang sifatnya terdesentralisasi ya. Jadi bagaimana hubungan pasar itu benar-benar sangat liberal ya, yang waktu itu disampaikan oleh von Hayek. Berbeda dengan ekonom-ekonom tradisional lain seperti misalnya kelompok monetaris seperti Milton Friedman. Tapi pada akhirnya meskipun gagasan itu sempat hilang ya, karena memang kita melihat bagaimana tatanan ekonomi dunia yang sangat didominasi oleh tentunya Amerika Serikat dan juga negara-negara di utara, itu kemudian mendapatkan tantangan besar di era global financial crisis sehingga menghasilkan atau melahirkan cryptocurrency. Meskipun dalam teknologi blockchain itu sendiri sebenarnya sudah jauh sebelumnya, tapi kemudian pendekatan praktisnya adalah kita melihat di tahun 2009. Nah setelah itu kita melihat bagaimana yang awalnya itu diremehkan, yang awalnya itu kita nggak tahu gitu ya, Bitcoin itu apa. Bahkan sekarang juga masih banyak yang nggak tahu ya, terutama ini mohon maaf ini ada kelompok generasi yang angkatan 72 ya, yang kalau kita lihat dari sisi cohort sebenarnya jarang ya main cryptocurrency, tapi ini ada siapa namanya? Pak Gideon itu hadir juga di hari ini. Terima kasih Pak Gideon bersama anak-anak muda yang lain. Yang mungkin yang lain masih berpikir untuk masuk ke kripto, tapi Pak Gideon sudah bermain kripto dan bahkan sudah bermain saham. Luar biasa. Nah, tapi sebenarnya banyak juga ya kelompok-kelompok illiterate yang dulu juga pada saat FOMO-nya kripto, fear of missing out, itu beli Bitcoin. Kemarin saya dengar dari teman saya yang juga pengelola platform kripto, Phoenix dari Samuel Sekuritas, dia bilang dulu bahkan ada orang-orang tua yang terjebak gitu. Jadi beli Bitcoin tapi ada koin fisiknya. Ini di scam gitu. Jadi ada ilustrasi itu juga yang sampai sekarang juga masih hadir. Jadi meskipun demikian kita melihat bagaimana perkembangan ya pada saat itu di awal mula kripto ini ada, Bitcoin terutama itu paling satu Bitcoin cuma bisa beli buat satu hamburger. Tapi sekarang kita melihat ya perkembangannya bukan hanya Bitcoin, bahkan di Dubai mereka sudah jual harga satu Lamborghini setara dengan ekuivalen 3.300 Solana. Itu bahkan sudah ada ya perkembangan harga ini sebelumnya juga sempat di Dubai ya. Untuk mengajar di kampus di sana. Tapi anyway, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan sekarang belajar bagaimana sebenarnya kripto itu perkembangannya seperti apa, terutama dari sisi perkembangan data, karena Pak Rangga di sini, Prof. Rangga yang sebentar lagi tahun 2025 ini akan menjadi full professor di September. Amin. Kalau mudah-mudahan lancar pun doanya. International University. Dan ini sangat menarik karena Trump ya ketika dia terpilih itu sudah kemudian menyampaikan gagasannya bahwa kripto ini akan menjadi satu penghela nafas ekonomi Amerika Serikat. Ini harus kemudian dicetak di Amerika Serikat, ini harus kemudian menjadi bagian dari ekonomi Amerika Serikat, itu katanya Trump. Apalagi Trump didukung oleh pendukung kripto paling militan, yaitu Elon Musk, yang mana kepemilikan Tesla untuk kripto itu sebenarnya yang membuat Tesla itu untung bukan mobil listriknya, tapi karena dia punya kripto yang banyak sekali, mana itu juga dikelola oleh Elon Musk. Oke, saya serahkan kepada Prof. Rangga untuk kegiatan kita hari ini, silakan Prof.
Terima kasih Pak Fitra, jadi senang sekali. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi berikut-berikutnya kajian penelitian saya. Kalau pas ke Indonesia, saya senang sekali juga host Pak Fitra ya, mudah-mudahan kalau misalnya ada hibah lagi. Jadi ini salah satu penelitian yang disponsori oleh hibah dari kampus. Jadi saya Rangga dari Tokyo International University Jepang. Jadi ini agak pesan sponsor dulu. Jadi syukurlah saya mendapatkan hibah untuk melakukan kajian ini, jadi bisa kemari. Dan senang sekali nih Explorasi menjadi host. Mudah-mudahan kalau tahun ini juga saya dapat hibah yang lebih besar, bisa lebih sering. Karena sebetulnya Tokyo Jakarta juga cuma 7 jam sekitar flight. Sebetulnya mungkin mirip-mirip Jakarta Papua ya. Jadi ya sekalian aja ke Jakarta. Jadi nggak beda jauh sebetulnya dari sini. Tiketnya lebih murah dari Jakarta ke Jepang daripada Jakarta ke Papua. Nah ini lagi yang kedua ya, kadang-kadang memang bisa begitu. Kan kayak Jakarta Bali kadang bisa lebih mahal daripada Jakarta Singapura gitu ya, atau Penang. Nah, ucapan terima kasih, betul ini adalah kajian ilmiah dan kenapa juga saya welcome untuk present di Next Policy karena kebanyakan adalah masyarakat. Jadi penelitian ini unik kalau memang tujuannya adalah kajian akademik yang targetnya jurnal. Tapi masukan dari teman-teman users, masyarakat umum itu sangat baik dan bahkan di-encourage oleh kampus saya karena kita di-challenge juga. Mungkin teman-teman pernah dengar, oh penelitiannya misalnya terlalu menara gading gitu. Ya betul, memang kadang-kadang seperti itu, sehingga kita coba dengarkan. Jadi any pertanyaan silahkan. Jadi walaupun mungkin nanti teknisnya, statistiknya, time series agak berat, nggak apa-apa, saya akan intisarikan yang relevan. Jadi mulai kali dari pertama dulu ya, kan ada literatur review setelah ini. Intinya ngapain sih kita harus penting crypto? Ya, awalnya tadi diremehkan, Mas Fitra sudah bilang, karena jumlah perputaran uangnya besar, nggak main-main belakangan. Ini ada data, kita lihat. Next, oke, saya nggak panjang lebar ya. Nah, kalau kita lihat market capitalization-nya oil biasanya menggunakan benchmark West Texas Intermediate adalah 2,1 triliun USD. Ini data dari kajian paper Butada tahun 2023. Nah, Bitcoin ini juga mengejutkan 1,2 triliun US dollar 2024. Jadi suka tidak suka, termasuk tadi saya juga sampai sekarang saya banyak melakukan penelitian di kripto tapi juga tidak invest karena tadi logika saya ngapain beri ribuan dolar untuk hanya gambar. Jadi karena gambarnya emas betulan gitu ya, ternyata nggak hanya gambar. Walaupun saya pernah ketemu CEO Bitcoin, dia bilang ada metode teknis blockchain untuk memastikan gambar itu asli. Nah, ada, jadi asli palsunya ada, tapi balik lagi, penjual Bitcoin pun tidak menjamin itu bakal untung ya. Dia hanya menjamin, oh ini asli atau palsu. Nah, saya bukan di bidang itu. Gitu. Jadi yang menarik di sini, ketika market capitalisasi besar 1,2 triliun, jadi zaman saya dulu melakukan PhD, kajian saya adalah komoditas. Waktu itu kripto belum populer, karena 2010-2014, karena ikut profesor saya. Nah, oil yang lain. Tapi ketika 2,1 dan Bitcoin aja ya baru sudah 1,2. Nah ini uang yang tidak kecil. Dan saya waktu di Indonesia awal-awal istilah masih kripto boleh enggak, itu saya teman-teman kajian, ada yang dari UI, dari ITB juga, melegalkan sampai payung hukumnya untuk Bapepti waktu itu. Jadi kita turlat ke Surabaya, ke Bali, bahkan yang jualan memang tadi Pak Fitra juga bisa sebutkan anak-anak muda. Dan tadi marketnya besar gitu. Jadi waktu itu mendesak segera dibuat aturan biar jelas. Jadi cryptocurrency itu apa? Akhirnya kan aset kripto di bawah Bapepti boleh diperdagangkan, tetapi bukan melupakan alat pembayaran. Waktu itu mendesak segera. Itu walaupun memang munculnya sebagai pemberontakan terhadap sistem yang konvensional. Walaupun orang juga argue, kan USD juga fluktuasi. Nah ini yang menarik. Walaupun memang munculnya sebagai yang menarik juga karena jumlahnya besar, ini bisa suka tidak suka ada kaitannya dengan pasar karena jumlahnya besar ini tradisional seperti saham juga seperti obligasi seperti falas. Nah ini coba kita melakukan kajian pasar dengan saham yang tentu di berbagai negara memproksi pakai indeks. Nah kalau Indonesia IHSG ya ada Kompas gitu. Nah, kita lihat beberapa negara ternyata jawabannya ada gitu. Walaupun tentu namanya metodologi pasti ada kelemahan gitu. Ini menarik, tapi logis. Sekarang bisa aja. Saya kalau misalnya saham turun, ya udah saya main kripto.
ketika kripto turun saya main saham. Nah jujur saja semester kemarin ini ketika kampanye US memenangkan Trump gitu ya, mahasiswa saya yang di kelas investment bersorak. Dia bilang saya nggak peduli orangnya mau Trump atau Biden, tapi faktanya setelah Trump naik, Bitcoin saya naik drastis kan begitu. Mungkin bisa untungnya dia besar dari gaji bulanan saya di TIA, ya bisa jadi kan. Bitcoin yang parah kayak. Nah ini. Pas Trump itu bikin 3 hari sebelum inaugurasi bikin Trump Coin. Ah. Itu pas tanggal 20 Januari itu udah naik 46.000%. Wah, 46.000 tuh. Ini apa? Melania Trump. Itu 12 jam sebelum inaugurasi. Itu sampai inaugurasi baru dalam waktu 12 jam naik 12.000%. Nah, ini. Jadi 46.000%, 12.000%. Itu sekarang turun lagi. Ya. Kalau waktu itu kita invest misalnya $1.000 aja. Naik 46.000%. Udah tiba-tiba bisnis sampai tiba-tiba bisa naik. Exactly. Dalam 3 hari. Cuma mungkin Bondowoso aja kan kita ngalahin. Saya diinvest $1.000. Dapat hanya berapa tadi? 46. 46.000. Nah, dia di $50.000 bisa di tahun Pak bisa. Makanya ketawa-ketawa gitu. Habis itu mahasiswa saya itu ngeraktir saya di restoran, dia bilang Pak setelah nilai selesai semester silakan gitu. Mungkin. Orang Indonesia sama orang Jepang Soalnya gitu. orang Jepang memang gemarnya berjudi. Oh iya. Jadi memang nggak, mereka kalau ya gitu-gitu mungkin ya bagian dari judi. Soalnya saya pernah dalam satu satu waktu saya ditraktir orang Jepang kan jarang. Ya. Karena dia ternyata setelah saya makan ini kok tumben traktir, iya kemarin habis menang judi. Wah. Ya, fenomena ini benar, maksudnya bisnis menemui hal yang sama gitu karena duitnya memang serius gitu. Jadi saya mencoba mengkaji secara ilmiah, benar tidak sih misalnya di teori keuangan ada rumus statistik untuk ada contagion. Jadi contagion itu seperti spillover atau sebetulnya itu juga dari biologi. Istilahnya kalau kita sakit flu atau cold, pilek gitu menular. Gitu. Tapi lagi Pak, definisinya ini saya coba jelaskan dengan bahasa yang mudah ya. Oke, bisa skip. Terus kemudian intinya kajian di 5 tahun terakhir ini memang banyak. Termasuk cryptocurrency. Gunakan model contagion yang ada di pasar keuangan standar yang selama ini hanya antar stock market, bond market, obligasi, falas, coba diaplikasikan ke kripto dengan ini. Walaupun metodologi itu banyak. Dan kebetulan, saya boleh buka tas sendiri. Dan paper saya ini pun juga dikritik. Saya presentasi. Oh buku, bukan. Jadi paper saya ini juga walaupun juga kuat ketika di Sydney, saya presentasi Desember kemarin itu juga mendapat kritik, harusnya pakai yang lebih kekinian Mas. Nah, jadi saya beli buku ini, mudah-mudahan ya kalau nanti tadi saya dapat hibah lagi bisa saya teruskan. Jadi menarik nih. Ini nih. Di bold dari namanya tebak. Jadi dia PhD di US, kampus Frank dengan menggunakan mesin. Nah ini mudah-mudahan kalau jadi saya bisa buat satu paper lagi sama Pak Fitra yang saya tes codingnya di equity market dengan ada R, ada Python tuh jadi lebih mudah. Mungkin kalau rumus di ITB regresi aja kan harus pakai manual yang setengah mati Pak ya. Dulu Mas 1, 2, 3 ya kalau nggak salah atau sebelumnya malah. Atau ada kalkulator ya. Oh lapas ya lapas ya. Tapi ada bagusnya Pak, kalau tahu yang dasar kembangannya jadi lebih mudah gitu. Mungkin Pak Gideon bisa cerita juga, kita kasih kesempatan. Soalnya tahun-tahun itu kita pengen tanya juga, tuh kalau mau investasi di mana? Ya betul, betul. Sektor keuangan belum Pak. Ya. Terus dulu kalau ngomong ada riset ya kan di ITB pasti riset juga ya. Itu gimana tuh ngumpulin buku terus cetak terus tulis lagi? Nanti kita bisa tanya. Ya dulu kan belum ada Yahoo Finance untuk download itu betul. Nah ini rumusnya intinya ada singkat gitu. Nah cuma ini keunikannya adalah ketiga metode yang sebelumnya itu hanya menguji dua variabel dengan korelasi antara return saham dari harganya.
Nah ini return itu difilter sekarang. Kenapa? Karena kita itu hidup di zaman yang serba connected. Jadi saya masih ingat waktu saya kuliah dulu atau tahun 90 ketika saya masih di Blitar gitu ya. Apa yang terjadi di Indonesia mungkin kan dulu belum ada internet, belum apa gitu kan. Nonton bola sama zaman harus nonton langsung. Kalau ketiduran ya nunggu 2 hari kan nggak ada live score zaman dulu kan. Kalau tidur nunggu RCTI ya. Siaran pagi-pagi ada. RCTI di Jakarta, tapi di Blitar nggak bisa, nggak ada kan zaman dulu masih. Parabola masih mahal, jadi waktu itu hanya orang kaya yang di situ bisa. Nah, jadi perubahan teknologi. Tapi bagusnya saya masih ingat karena saya nonton bola waktu di mana. Zaman itu betul kita segregate dan kita lihat kalau saya dulu ingat zaman 90-an ya, saya kalau dari Blitar ke Jakarta itu ketemu orang asing atau bule harus di Plaza Senayan. Nah sekarang kayaknya Depok atau mungkin Citayam juga ada kan. Udah kita global. Jadi di oh ya udah ada. Dulu saya ingatnya ketemu mungkin artis Tamara Blazinski atau apa yang zaman itu. Nah mungkin milenial nggak tahu, nggak ketawa, kita ketawa nih, generasi beda. Yang dulu itu jadi memang sedikit, tapi sekarang makin global. Sama di Jepang pun juga sekarang bukan hal yang aneh. Misalnya dia orang Meksiko, kemudian teman saya dulu kerja S2 di Australia sama-sama, terus dia punya kerja online atau waktu itu remote dengan kantor di Eropa. No, sangat possible Pak. Dan bukan aneh juga di Blitar dulu juga kita nggak pernah dengar bule. Sepupu saya ada usaha kopi, sekarang banyak orang asing ke situ, entah dari Belanda apa itu yang. Jadi sekarang kita connected. Ketika pasar saham Indonesia misalnya jeblok, bisa ngaruh ke yang lain sekarang. Oke, kita nggak suka pemerintah Cina atau pemerintah Rusia gitu. Tapi ketika sahamnya dia jeblok, ngaruh begitu. Ya, terlepas kita nggak suka politiknya lah, itu saya nggak komen. Tapi sekarang betul-betul ngaruh. Jadi waktu Trump, mungkin Pak Fitra bisa menambahkan, karena bukan bidang saya, mencoba menerapkan trade war ke China, itu mungkin agak senjata makan tuan. Karena sepupu istri saya yang tinggal di US, jadi protes karena harga-harga barang di Walmart jadi mahal. Kan supplier pemasok yang murah-murah itu dari China. Jadi terlepas nggak suka dengan politiknya boleh, tapi ada konsekuensi sekarang. Gara-gara perang Rusia Ukraina, terlepas sebetulnya itu mereka serumpun kalau zaman kita dulu ingetnya Soviet Union ya. Itu kan supply chain jadi repot, mahal, naik pesawat harus muter dulu jadi mahal, imbasnya ke kita juga gitu. Nah, ini yang menyebabkan jadi menurut saya sekarang korelasi antar saham pasti tinggi karena sekarang berita di US jeblok kedengaran kemana-mana itu Lehman Brothers, tidak seperti 97 dulu. Nah, sehingga kita menduga harga indeks saham itu sekarang cenderung sama beriringan. Nah, sehingga kita harus filter sehingga komponen yang ada hanyalah komponen residual. Ini yang diuji di metode capital offset pricing model, agak sedikit teknis ya, tapi intinya unik. Jadi sudah difilter. Karena sekarang kalau saya dulu ingat sama Pak Fitra, kita dapat TOEFL di atas 550 udah keren ya. Sekarang anak kecil mungkin English sudah all international, udah literatur. Even di kampung saya dulu saya ingat banget, waduh bahasa Inggris sekian tuh kayaknya gimana begitu, udah keren. Sekarang udah merupakan keharusan karena tadi internet, teknologi dan lain-lain seperti itu. Nah, sehingga dengan rumus yang di-adjust ini kita mau lihat korelasinya tinggi bagaimana. Dan saya mencoba mengkaji tadi kripto, coba diuji seriesnya PER, US, UK, kemudian Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Jepang, Nikkei, China. Saya silakan tambahin sedikit, mungkin buat teman-teman yang juga pening gitu ya, ini kenapa sih harus melakukan penelitian ini? Tadi Pak Rangga udah jelasin beberapa hal, tapi mungkin kalau dari sisi secara umum ya, kita itu tidak pernah bisa melihat tuh kripto itu gimana sih pergerakannya itu kan, karena sebagai ekonom misalnya saya tuh sebenarnya dulu antipati ya terhadap kripto karena nggak ada fundamentalnya. Kalau kita lihat saham misalnya itu bisa lihat tuh, bisa kita analisa berlembar-lembar ya, bagaimana performanya kita bisa lihat dari laporan keuangannya, bisa macam-macam lah. Tapi kripto ini kan ini sebenarnya makhluk apa sih? Komoditas kah? Apakah dia medium of exchange gitu kan? Ternyata bukan komoditas, bukan medium of exchange, dia mungkin bisa semuanya juga gitu kan. Jadi ini adalah variabel yang bukan gitu jangan-jangan. Nah, makanya kita butuh untuk kemudian mengkomparasikannya dengan tipe-tipe
variabel-variabel tradisional yang lain sehingga kemudian bisa menduga kini kripto ini lebih mirip kemana begitu bukan? Ya, saya ingat di terakhir juga sekitar tahun lalu atau berapa bulan lalu dengan Next Policy juga penelitian saya tentang kripto itu dia cenderung mirip pergerakan saham atau falas. Jadi ada yang bilang oh bagian mata uang falas, ada yang bagian juga saham. Ternyata bukan keduanya. Di satu sisi orang pengen menanya, loh terus ngapain melakukan latihannya kalau bukan ini? Justru bagus. Jadi kita yakin bahwa kripto itu makhluk baru, barang goib istilahnya lah, itu istilahnya. Percaya tidak percaya gitu. Tapi tadi jumlahnya besar. Kalau cuma market capitalization kecil, only berapa juta dolar, kita bilang oke, nggak perlulah gitu. Tapi ini 1,2 triliun US dollar, setengahnya oil. Dan kita tahu minyak, oil itu selalu jadi indikator ekonomi dunia, mungkin makro Pak Fitra bisa confirm ya, komoditas yang paling, karena memang betul di dunia itu menunjukkan misalnya pas COVID kita stop kan oil jatuh, kemudian ekonomi bangkit, flight nomor lagi, oil naik lagi bisa dikatakan. Nah kita coba lihat data sebelum pandemik, sudah pandemik, jadi argumentasinya adalah setelah pandemik itu kan kita naik stabil, kemudian pandemik itu tanda kutip kacau dalam artian memang disrupsi semuanya. Ada tadi Zoom yang naik total, tapi setelah itu kan kebanyakan juga online, orang jadi mabok, offline lagi gitu, tourism juga sekarang banyak. Tapi saya merasakan apa ya, kita sempat lock 2 tahun dan 2 tahun waktu pandemi itu saya juga nggak pulang ke Indonesia. Jepang itu termasuk ketat karena, dan saya padahal waktu itu masih mengalami karantina, jadi di sini 7 hari 3 hari mas. Jadi karantinanya juga garing ya, ingat saya waktu itu sama anak sama istri waktu kesini suruh di hotel seminggu. Nah saya kira makannya bisa ke lobby pun nggak boleh kan, harus benar-benar kayak rumah sakit. Ini berarti ini namanya rumah sakit bukan hotel. Jadi mau hotel yang keren pun useless karena you nggak bisa nikmati di kamar aja nunggu makanannya. Di Jepang pun juga begitu. Nah kita lihat aja hasilnya bagaimana. Nah ini kita lihat ya daily returnnya. Ini untuk Bitcoin dengan saham global MSCI. Kita lihat Bitcoin itu titik-titiknya lebih, yang biru ini tanda kutip lebih liar. Lebih liar itu maksudnya lebih fluktuasi, betul beresiko. Kalau Bapak Ibu biasa main saham yang blue chips itu ini lebih beresiko. Beresiko belum tentu jelek loh, tadi dibilang untungnya tahu-tahu bisa besar. Tapi kalau drop ya drop. Nah bagaimana dengan oil? Oh ini, oil ada tapi oil itu secara umum lebih stabil. Nah ini cuma mungkin pas COVID kan semua penerbangan stop, Bali mungkin kerasa kan. Waktu itu off total internasional sampai 9 bulan atau 12 bulan jatuh. Nah kemudian ini kan di tengah-tengah berarti sekitar COVID, habis itu booming lagi. Sekarang Jepang juga turis booming lagi. Jadi tahun 2024 data dari resmi itu menunjukkan jumlah turis ke Jepang tahun lalu itu terbanyak sepanjang sejarah dari datanya. Dan memang Jepang lagi menggenjot ekonominya, salah satu dari tourism, pariwisata. Jadi di tahun 2030 malah menargetnya 60 juta. Kalau nggak salah 30 berapa juta gitu. Jadi naik terus. Jadi kalau di Jepang saya misalnya Shibuya, Shinjuku habis main catur jam 11 malam masih padat. Jadi sampai tengah malam. Cuma saya harus gerak pulang ngejar kereta. Nah ini kita lihat statistik deskriptif. Kita lihat standar deviasinya, Bitcoin paling tinggi nih 4,59. Jadi betul Bitcoin ini kayak, jadi kalau tanpa bermaksud bicara usia muda atau tua, kalau teman-teman main Bitcoin harus kuat jantung lah, nah gitu aja. Ini dicek dulu kesehatannya mungkin. Nah jadi kalau udah siap loss nggak apa-apa. Tapi balik lagi tadi bukan masalah usia juga ya, karena kita tahu juga Warren Buffett itu udah 90 berapa masih agresif, walaupun Warren Buffett tetap tidak invest di Bitcoin, dia fundamental. Tapi Warren Buffett termasuk agresif, dia tahu kalau naruh uang di deposito atau naruh uang di obligasi paling untungnya akan kegerus inflasi atau enggak worth it. Tapi mungkin ya kalau Warren Buffett hidup lebih lama lagi, ya itu mungkin bisa berubah juga karena kan sebelumnya dia anti saham teknologi. Iya betul. Tapi sudah mulai mengkoleksi. Bisa ya, betul. Mungkin kayak lebih lama lagi kan. Betul. Mungkin dia suatu saat juga berpindah perspektif. Bisa jadi interesting questions. Dan apalagi tadi walaupun statement kebetulan politisi Trump, oke lah saya nggak komentar politiknya, tetapi ketika Trump berkata oke dan yang lain mengikuti, itu bisa menjadi sinyal bahwa ini duitnya nggak main-main besar tadi kita lihat. Itu luar biasa.
terlepas tadi ya kuat jantung. Nah, kajian kita menemukan bahwa kita lihat bahwa ada yes, jawabannya ternyata ada. Nah ini pertimbangan lain, jadi ada kaitannya. Bisa jadi sekarang orang yang main saham katakanlah 100 juta, gua mau coba iseng lebih agresif, 50 di saham, 50 di sini, bisa. Dan itu real, artinya ketika saya bilang resiko tinggi, saya bilang ke mahasiswa atau publik, risiko tinggi belum berarti jelek loh. Artinya ketika you bermain di kripto harus siap untung besar, siap rugi besar, gitu aja. Kalau memang ada alokasi dana yang Anda siap di situ, seperti main roller coaster, silahkan. Jadi bukan mimpi, tapi juga siap-siap juga harga jatuh, gitu aja. Kadang-kadang orang ingat manisnya aja, pahitnya lupa. Gitu. Nah, itu. Nah ini kita ada, dan sebetulnya tidak aneh ya ketika pasar makin global dan uangnya besar, pasti akan ada. Nah tinggal pertanyaan adalah yang perlu dibahas di sini, arahnya gimana, positif atau negatif. Nah ini kita lihat untuk Bitcoin positif, tapi oil negatif. Jadi begini, kalau kripto naik, saham ternyata juga naik cenderungnya di sini. Tapi kalau oil komoditas tidak. Oil naik, harga saham negatif. Atau oil turun, harga saham indeks naik. Balik lagi, indeks itu sebagai proksi saham di negara seperti IHSG. Walaupun ya kita tahu kalau spesifik saham pasti beda-beda, gitu kan. Ini bicara indeks. Kita memang tidak bisa trading indeks, tapi ada indeks itu representatif, kecenderungan seperti ini. Dan ini kita lihat menarik. Oke. Nah kemudian tadi saya bilang itu dari return saja. Sekarang kita mau filter, kan tadi returnnya udah nyambung, bisa jadi ini yes karena memang semua bergerak ke arah yang sama. Jadi antara pasar saham dengan kripto aja. Nah sekarang gimana kalau kita filter dengan indeks global, jadi residual. Ternyata menarik lagi, tetap ada, tapi tandanya berbeda nih. Untuk negara Amerika dan Asia, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina, arahnya negatif untuk kripto. Sementara oil positif. Sedangkan untuk negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, arahnya untuk Bitcoin positif, tapi untuk oil negatif. Jadi sebentar kita mikir pelan-pelan ya. Ketika harga oil itu naik, Eropa itu saham malah turun, berarti mereka pembeli oil, kurang lebih gitu rata-rata konsumen. Artinya mereka yang, walaupun tentu nggak sesimpel itu ya, tapi mereka yang suffer ketika harga komoditas naik, berarti mereka pembeli rata-rata net buyer. Nah ini mungkin harusnya kalau nyambung ke ekonomi, balance of trading bisa dicek juga ya, tapi bukan dari. Sebaliknya untuk Amerika dan Asia, ketika oil naik malah bersuka cita. Nah, itu. Plus pasar sahamnya. Bisa juga karena banyak US dulu kan bukan OPEC ya, kita masih ingat, tapi dia sejak ketemu sale oil cadangan yang terbesar di dunia, dia jadi one of the seller gitu. Dulu OPEC ini kan kita tahunya hanya Timur Tengah termasuk Indonesia. Jadi kalau saya belajar pengantar ekonominya mungkin Pak Fitra lebih detail, karena saya juga ngajar tapi hanya pengantar. Salah satu contoh yang menarik di kasus oligopoli adalah OPEC. Kalau kita lihat OPEC mungkin sekarang gagal, betul, tapi dulu tahun 70-80 zaman TVRI laporan khusus itu kan OPEC kayak wah gitu ya. OPEC berhasil dulu mengendalikan harga karena pemainnya sedikit. Nah sekarang zaman informasi, Norwegia juga bisa menemukan, Amerika juga menemukan cadangan. Jadi OPEC tidak sekuat dulu, tapi OPEC pernah berhasil. Selain ada konflik di internal sendiri, itu mungkin Pak Fitra lebih tahu dari pedagang. Tapi yang saya ajarkan di salah satu topik oligopoli itu yang menarik kasus memang OPEC. Yang di bukunya Menkyu, sama ya, pakai Menkyu juga ya. Pengantar ekonomi itu kan OPEC fail. Tapi saya bilang in the past they were success. Jadi ini contoh bagus, oligopoli itu bisa bertahan, tapi nggak akan lama. Seperti kalau kita ingat dulu telepon apa itu? Koin. Nah, terus kartu. Nah, terus sekarang banyak pilihan. Jadi kita dulu malah waktu kuliah ada itu Asia yang kadang-kadang saya bingung waktu itu. Halo,
kesini karena 3 detik gratis kan. Tapi di Jepang by the way, kalau ke Jepang masih banyak telepon umum. Oh, masih ada koin ada. Iya, exactly. Jadi deket Kawagoe ada. Mungkin itu buat tempat ganti baju superhero. Oh iya. Ya, yang rasakan itu. Toko-toko superhero kan banyak anime di Jepang. Iya. Masih ada, Pak. Jadi masih ada di situ. Tapi ini sebelum lebih lanjut Pak Rangga, sebelum ke konklusi ini. Kan itu tadi kita melihat variasi antar negara ya. Tapi kan secara umum kalau kita lihat ya kripto itu adalah pergerakan global kan. Ya memang ada variasi antar negara, tapi kan pada akhirnya anchor-nya adalah anchor global. Sebagaimana ketika Trump terpilih itu langsung naik dan semuanya kan nggak ada variasinya gitu kan, memang naik semua. Tapi secara umum ini akhirnya kemana ini si kripto ini kecenderungan kemana kan? Apakah dia komoditas kah? Apakah dia nilai tukar? Apakah dia lebih kecenderungannya ke tipe-tipe equity growth, equity market? Jadi dia di mana tuh? Iya, jadi penelitian saya sebelumnya kan dari property time series analysis-nya itu menunjukkan bahwa kripto bukan-bukan ya. Nah, karena bukan-bukan, tetapi omsetnya besar, ternyata ada influencer, dia juga mempengaruhi. Sehingga kesimpulannya cenderung dia bukan-bukan, tapi ini bukan kaleng-kaleng loh. Jadi sekarang mau you bekerja sebagai manajer investasi, mau di misalnya JP Morgan, Merrill Lynch atau Samuel Securities. Nah kemarin juga Samuel Securities ada ya. Awal-awal kripto ada kan sempat nggak ada tuh. Ini harus serius. Dan sekarang kan kalau kita lihat tipikal investor dari kripto itu lebih banyak yang juga sekarang lebih ke institusional. Kan dulu kan retail. Ya. Sekarang institusional ya, Tesla, terus kemudian BlackRock, JP Morgan, segala macam itu kan juga. Bahkan ada satu negara yang ya kripto semua, El Salvador. Wah, El Salvador. Gitu kan. Jadi itu kan, jadi kan pada akhirnya kita melihat nanti ini seperti apa? Apakah dia jangan-jangan benar-benar jadi medium of exchange barang enggak? Karena kan kalau tipe investornya adalah tipe investor yang institusional, artinya kan lebih jangka panjang nih. Betul. Lebih nggak volatile. Betul. Bisa begitu bukan? Bisa. Dan tadi saya sangat setuju kalau Warren Buffett masih hidup kira-kira panjang 15 tahun lagi atau berapa bisa jadi. Sekarang umurnya berapa sih? 95 ya? 95 ya. Apa lebih pokoknya. Tapi minum Coca-Cola loh setiap hari Warren Buffett. Iya minum Coca-Cola juga. Luar biasa. Karena dia pengkoleksi saham Coca-Cola, makanya dia harus membuktikan bahwa Coca-Cola itu nggak merusak kesehatan. Sampai dia umur 95 tahun sebelum 5 kaleng Coca-Cola setiap hari. Iya, luar biasa. Nah itu dia. Ini yang Jadi akhirnya masih kita belum konklusif nih kripto itu. Gimana? Belum. Jadi the bad news memang belum konklusif, tapi the good news lihat perkembangan. Artinya sebagai peneliti, banyak yang bisa saya kerjakan nih. Paling nggak mungkin sampai beberapa tahun ke depan atau bahkan sampai saya pensiun ini nanti jadi penting. Karena saya ingat waktu saya master PhD komoditas aja, waktu itu orang taunya hanya oil lah ya taunya. Terus kemudian ternyata banyak komoditas itu, ada gold, ada copper, ada juga perak, ada juga bahkan listrik kalau di datanya Chicago, bahkan cuaca ada itu kalau nggak salah. Karena begini, ada sedikit melebar ya. Saya juga waktu Desember di Sydney itu ada presenter dari London Business School. Energi ini menjadi yang masalah serius. Alhamdulillah sih kita di Indonesia ini kan di Katulistiwa ya, jadi nggak perlu penghangat Pak. Kalau di London, Skandinavia itu kan musim dingin tuh bisa minus. Ketika power outage, ketika listrik fail untuk supply, Kanada juga, itu bisa menyebabkan orang mati dan itu sudah ada di beberapa region gitu. Karena tadi ketika minus 20, heating centralized, ketika outage itu you mau beli berapapun dia nggak akan supply. Contoh lain Texas, global warming. Texas itu harusnya di South bagian selatan. Kebetulan sepupu istri saya di sana. Saudara istri saya di sana. Dan itu kita lihat ada masalah karena nggak expect winter, ternyata winter malah salju. Jadi justru bahaya kalau Sapporo, Hokkaido, Rusia dia udah expect. Tapi kalau misalnya di Arab hujan es, biasanya nggak pernah salju, mungkin bahaya karena tidak siap. Sehingga bisa terjadi power outage ya, ketika minus 20, terutama untuk orang berusia lanjut atau yang dia tidak punya tempat tinggal yang memadai, dia bisa menjadi bencana karena bisa puluhan bahkan ratusan orang meninggal. Dan itu menjelaskan 4 tahun terakhir harga listrik di London naik drastis.
Ini saya mikir, waduh kalau gitu living cost di London beda sekali. 12 tahun yang lalu saya dari Jerman ke UK, ke London, kemudian Liverpool. Sebenarnya sih conference di London, saya juga mau mengunjungi Liverpool. Tapi itu masih reasonable. London now belum ke sana lagi, mungkin sudah berubah. Ini menarik ya, karena mungkin kita juga harus bisa memasukkan variabel global warming sebagai variabel korelasi ya, Pak Rangga. Karena menurut saya menarik ya, karena begini, meskipun kita belum konklusif terhadap kripto itu seperti apa pergerakannya, tapi ada satu periode tertentu di mana kripto itu lebih dekat ke komoditas, gitu kan? Sehingga ini akan memicu efek rombongan ya, more or less ya. Seperti misalnya ketika di awal-awal, ketika emas naik, itu kripto juga naik. Begitu juga ketika misalnya The Fed ini kecenderungannya tidak memotong suku bunga di tahun ini, dan itu sempat kemudian memperburuk prospek dari kripto, karena kan ya ini kan aset yang dibandingkan ya, jadi kan, jadi kalau misalnya di kripto, nah ketika suku bunganya itu turun, nah berarti kan return di equity market itu bisa menjadi lebih turun kan, sehingga orang beralih ke komoditas. Dan dalam hal ini permintaan kripto naik, gitu kan. Makanya kemarin ketika The Fed sepertinya mengindikasikan adanya pelambatan penurunan suku bunga, si kripto ini anjlok karena dia melihat bahwa secara komparatif antara aset ini returnnya relatif tidak lebih menarik dibandingkan dengan equity market. Nah juga kalau kita bicara mengenai komoditas, demand komoditas pada saat winter itu kan bisa jadi juga mempengaruhi harga kripto. Nah itu juga sebenarnya juga menarik ya untuk ya, ini hal yang sangat tidak konklusif karena semuanya bisa masuk ya. Tapi saya ingat dulu guru saya juga di kelas ekonomi moneter namanya Prof. Anwar Nasution, dia bilang gini, kau bisa regresikan antara ayam berkokok sama matahari terbit. Nah matahari terbit karena ayam berkokok, gitu. Bisa jadi. itu bisa jadi. Tapi kan kita harus ada rasionalisasinya. Nah dalam konteks ini kripto adalah suatu hal yang menurut saya belum bisa dirasionalisasi. Dia bisa ibaratnya kalau di X-Men itu apa ya? Dia kayak mistik kok. Mistik dia bisa berubah-ubah tergantung dengan environment-nya. Dan kripto di eranya Trump ini juga inkonklusif. Di satu sisi ya, misalnya ketika Trump itu terpilih, The Fed kecenderungannya adalah menahan suku bunganya yang tidak diturunkan. Kenapa tidak diturunkan? Karena prospek inflasi dari kebijakan Trump itu lebih tinggi karena Trump akan bangun ini, bangun itu, tax insentif, itu inflasi meningkat kecenderungannya. Nah ketika begitu maka The Fed menahan diri untuk menurunkan suku bunga. Kalau menurunkan suku bunga awalnya ya ketika dia tidak agresif menurunkan suku bunga, maka pada akhirnya itu mempengaruhi kripto. Kripto sempat turun dulu tuh, down dulu ketika The Fed memutuskan untuk tidak menurunkan suku bunga lagi misalnya. Tapi di sisi yang lain Trump dengan gayanya ini berhasil meng-rally kripto ya. Apalagi di situ ada Elon Musk apa segala macam, dan dia bilang bahwa crusade anti kripto Biden sama Harris gone. Nah, sekarang sudah zamannya kita kripto, kita cetak sendiri segala macam. Nah, tapi di sisi yang lain ya, ketika ini naik, kita juga melihat tadi kan komoditas nih. Kalau misalnya kita sepakat bahwa dia mengikuti harga komoditas, Trump juga bilang begini di speech-nya, drill baby drill. Nah, itu artinya apa? Produksi, tadi kan Pak Rangga juga cerita mengenai OPEC dan lain-lain ya. Sekarang, US itu sudah punya resource-nya energi yang sangat tinggi sekali. Sehingga yang bisa dilakukan adalah melepas resource, bukan resource ya, lebih ke reserve, terus diproduksi lebih banyak lagi, karena di Biden kan di moratorium, di era Trump itu di keluar lagi, nggak ada yang green-green. Sehingga produksi oil bisa naik, nah harganya kan turun kan nanti. Dan Trump juga sudah bilang, sudah menekan OPEC. Sudah menekan OPEC untuk apa? Untuk nambah produksi lagi. Supaya apa? Karena Trump tahu bahwa inflasi dari sisi energi itu sangat jelek sekali buat ekonomi Amerika Serikat. Nah tapi dengan demikian maka kripto itu akan kemana nih? Gitu kan? Kalau dia mengikuti harga komoditas berarti seharusnya turun. Tapi mengikuti rally-nya Trump dia naik. Nah ini mana weight-nya yang lebih berat gitu kan. Jadi tapi ya pada akhirnya ya sebagaimana omongan bapak-bapak di tengah malam, muter-muter gak jelas. Ya, jadi nggak akan ada konklusinya sampai pagi ya, sampai besok ketemu lagi kita masih belum bisa konklusif nih kripto itu seperti apa. Tapi setidaknya kita bisa melihat ya, dia bisa masuk atribut ini di satu waktu, dia bisa masuk atribut itu di lain waktu. Tapi menurut saya sih Pak Rangga itu akan jauh lebih less volatile ya, karena
pemegang-pemegangnya adalah pemegang-pemegang yang sifatnya lebih jangka panjang, bener ya? Betul. Karena institusi udah masuk semua. Challenge begitu. Terutama karena BlackRock, JP Morgan dan lain udah megang. Betul. Itu mungkin ke sana dan ada yang ingin lagi yang disampaikan untuk konklusinya sebelum kita serahkan kepada Fuad? Ya, oke. Jadi mungkin itu tadi konklusinya juga intinya contagion itu ada, reaksinya berbeda-beda. Cuma menambah poin balik yang namanya penelitian itu juga pasti ada remarks-nya, catatannya. Setuju tadi yang dibilang contoh dari Prof. Anwar Nasution, if you only connecting numbers. Jadi numbers itu di satu sisi dia paling objektif. Maksudnya objektif adalah 5 sama 4 pasti lebih besar 5, pasti. Signifikan tidak, itu comfortable. On the other hand tadi, ekstrimnya kalau kita tanpa teori yang kuat, itu bisa spurious istilahnya. Nah itu tadi yang disebut Prof. Anwar, ekstrimnya nilai mahasiswa dengan curah hujan, nah, bisa aja. Nah tetapi balik lagi, ini kita mencoba mengadopsi teori yang sudah well di financial markets, kita combine ke kripto, sehingga rasionalisasi metodologi cukup ada. Walaupun balik lagi, kesulitannya adalah ketika kripto ini makhluk yang bukan-bukan, menjelaskan fundamental akan jadi challenge begitu. Possibly dengan harga listrik apa, karena saya juga bingung juga, mungkin perlu survei juga seperti consumer dari marketing, kenapa anak muda mau beli ribuan dolar untuk kripto, itu tujuannya apa, yang mungkin tadi di zaman saya mungkin nggak tahu, misalnya kayak sosmed aja, zaman saya dulu masih koran TV, mungkin Pak Bang Fitra ini kekinian punya IG, saya nggak punya IG, nah mungkin diketawain sama anak baru, zaman sekarang nggak punya IG, teman saya aja suka nanya, mana IG lu? Pagi dia nanya punya IG, ya punya Mas. Jangan punya nih. Ya, kan. Tapi jarang sekali lagi. Oh lebih maju paling enggak ya. Tapi tidak. Tapi kan datang ke sini karena IG Pak, pengumuman IG. Nah itu. Iya makanya. Iya. Memang sekarang informnya itu IG, itu yang istri saya sering mana nih buat saya nggak bisa buka, tapi oke. Itu tadi mungkin nambahkan itu aja. Pak Fitra bagusnya tadi dari saya peneliti masih banyak yang bisa diteliti untuk menjawab misteri gitu. Karena dunia ini kan memang misteri ya. Nah, baik. Oke, sebelum saya lempar, nanti saya juga akan persilakan ya tamu istimewa juga Pak Gideon nanti untuk bicara sedikit aja di sini. Silakan. Yang menarik adalah sebenarnya kalau saya balik lagi ke Keynes ya. Keynes itu baik. Jadi kalau kita nanti kan bicara mengenai tipe investasi jangka pendek apa jangka panjang nih kan. Nah, kripto ini sebenarnya harapannya lebih jangka panjang karena kalau di jangka pendek itu bisa aktivitas kardionya bisa terlalu tinggi. Ya. Berarti kalau heart rate-nya bisa lebih tinggi lagi. Kalau nggak perlu lari lagi. Kalau lari kan biasanya zone 2 itu di bawah 140 heart rate-nya. Nah, itu kalau misalnya zone 3, zone 4 ya itu bisa 160, 180. Itu tanpa harus lari bisa sampai 180 itu kalau ikutin harga kripto gitu. Ya, bisa. Kalau misalnya di jangka pendek aja kalau kita lihat nih. Balik lagi ke konsepnya Keynes. Keynes itu tahun 1928, 1929 itu sangat dikenal dengan tipe ekonom yang cuma punya perspektif jangka pendek. Ya, dia kan bicara mengenai Great Depression pada saat itu. Bagaimana pemerintah pada saat itu harus kemudian menangani Great Depression, keluarin belanja pemerintah untuk menangani krisis pada saat itu. Karena dia bilang in the long run we are all dead. Nah, tapi sebenarnya even Keynes sekalipun yang punya perspektif kebijakan jangka pendek, dia sebenarnya investor yang jangka panjang. Karena kalau baca bukunya yang lain ya, tentang Keynes itu sebenarnya seperti apa? Dia adalah investor di pasar saham. Dan investornya itu tipe investingnya adalah jangka panjang, gitu kan. Nah, dia memang punya semacam atribut khusus ketika bicara mengenai kebijakan, bagaimana kebijakan itu harus tepat sasaran, tepat waktu ya, dilakukan sekarang bukan nanti karena ya harus dilakukan di jangka pendek. Tapi ketika dia bicara mengenai investasi adalah jangka panjang. Nah, begitu juga dengan kripto ini. Kalau Keynes kita bangkitkan lagi dari kubur, dia pasti akan melihat bahwa kripto ini bukan investasi jangka pendek, lebih jangka. Karena kalau kita lihat ya, kemarin kan sempat anjlok, naik terus anjlok lagi, pas anjlok udah semuanya udah lepas aja, udah cut loss. Tapi ternyata naik lagi. Gitu kan. Nah, El Salvador juga salah satunya adalah tipe negara yang tiba-tiba miskin tapi bisa tiba-tiba kaya juga, tergantung kita perspektif mana, di timeline mana kita melihat itu. Tapi kalau kita lihat dari trajektori dari Bitcoin aja sebagai anchornya, itu kan naik terus ya. Meskipun ya volatile tadi seperti yang disampaikan Pak Rangga. Tapi biar bagaimanapun kalau kita bicara tipe investasi, ada tipe investasi yang mungkin kita bisa sepakati bahwa ini tipe investasi yang di jangka panjang. Karena orang-orang di kripto juga dia nggak suka tuh yang keluar masuk, dia kan pengen pegang untuk jangka panjang. Betul. Tapi mungkin kita bisa banyak berdiskusi. Di sini saya juga akan mengundang Pak Gideon, Pak Gunun. Silakan Pak. Ada dikasih tuh.
Sudut pandangnya silakan. Langsung ke kriptonya aja ya. Boleh. Langsung aja Pak. Apa aja? Balik lagi ini tipe obrolan santai. Jadi Obrolan santai bapak-bapak ini Pak, pakai ini. apapun komentar, pandangan tidak bicara. Nah, mungkin Memang tujuan saya nyari input begitu. ya sebelum kita bicara kripto kita perkenalan dulu Pak Gideon. Halo. Silakan Pak. Pemirsa yang ada di ruang ini dan juga yang Zoom ada ya. Zoom ada Zoom. Selamat siang. Sekarang udah 1:30. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator dan Pak Fitra, Rangga. Pak Rangga. Ya. Untuk saya sedikit memberikan ulasan. Bagi saya yang sudah lanjut usia ini ya. Nah, angkatan 1972 ya, ITB Pak ya. Saya masih ITB 72. Iya. Bahkan bapak saya belum ketemu mas saya belum Pak. Oh, Saya iya, lahir iya, 82. Bisa dihitung lah. Oh iya, Ya usah malu soalnya. Memang orang-orang seumur saya ini setelah pensiun tentu ingin mendapatkan penghasilan. Banyak cara, ada yang masuk deposito, tapi tahu sekarang deposito bunganya sudah semakin rendah. Mencoba masuk ke reksadana dan juga membeli FR. Ya, fixed income. Ya, fixed income. Semuanya itu oke-oke saja. Tapi ada juga yang mencoba keberuntungannya lewat saham. Saya juga main saham, tapi tidak banyak tentunya. Dan terakhir ini saya ingin menggali mengenai kripto. Kripto saya mulai kecil-kecilan, karena saya masih harus menggali informasi yang lebih dalam. Saya ikut di Indodax. Saya bingung ini dulu itu Bitcoin itu setahu saya harganya paling $100 kalau nggak salah, $1.000, $100 juga. Bahkan kurang dari itu Pak. Iya. Dulu cuma bisa beli satu hamburger. Selalu lewat layar HP saya atau layar monitor saya yang di laptop. Bitcoin ini apa ini? Tiba-tiba berapa tahun? Tapi sama Pak, sekarang juga ada iklan-iklan Pak. Pinjol judul gitu tuh. Untungnya Bapak nggak tertarik ke sana. Tiba-tiba berapa tahun belakang ini, 1-2 tahun ini meledak menjadi 60.000, bahkan sekarang sudah $104.000 per Bitcoin. Tahun ini katanya bisa 150 atau 200.000. Ya, itu analisa. Jadi saya coba mencari informasi lebih lanjut dan ya itu tadi saya tertarik, tetapi saya mulai membagi dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama utilitasnya, Pak. Karena tidak semua kripto itu bisa dipakai untuk transaksi. Yang bisa dipakai kalau nggak salah hanya Bitcoin, apalagi Solana, Ethereum. Dan yang lucu lagi, yang ini perlu untuk di-riset juga oleh Pak Rangga ya, yang meme coin. Oke. Ya, meme coin kayak Trump. Kayak PP, Doge, Oh, ya. Shiba, ini apa yang membuat mereka bisa naik harganya? Bahkan sekarang Elon di Amerika Serikat itu ada departemen baru namanya Department of Government Efficiency, Doge. Ya itu Elon Musk itu. Elon Musk gitu. Ini sangat-sangat tidak mengerti bagaimana hanya sebuah meme, sebuah logo yang biasa dipakai di mana-mana itu kok bisa menjadi suatu tadi dikatakan komoditas ya, kok bisa menarik, apa yang buat ini bisa melonjak, apakah komunitas orang atau kebersamaan, sentimen. Seperti kemarin Trump coin tiba-tiba kan melonjak karena itu kalau kita lihat tuh fight gitu kan. Mungkin itu merepresentasikan orang tuh yang harus berjuang terus. Akhirnya dia sesuai dengan wah ini karakter saya, akhirnya beli. Ya. Seperti tadi dikatakan bahwa fundamentalnya itu nggak ada. Tapi kenapa kok bisa naik terus? Karena yang bermain di terutama Bitcoin ya itu adalah perusahaan besar tadi BlackRock, Vanguard, bahkan negara pun ikut menimpa. Jadi sangat sulit kalau Bitcoin suatu saat jatuh. Yang paling mungkin adalah naik. Tapi juga ini dikaitkan dengan energi listrik karena untuk itu kan harus mining. Satu riset juga Pak Rangga, bagaimana
ketersediaan listrik suatu saat akan lebih mahal. Betul. Kemudian transaksi Bitcoin itu makin luas, makin banyak, mungkin per detiknya berapa ribu bahkan mungkin jutaan transaksi. Bagaimana mining company akan mendapatkan benefit kalau harga energi mahal. Dan kalau secara makroekonomi, kalau kita setuju untuk memanfaatkan Bitcoin untuk kondisi ekonomi, itu anti inflasi. Ya. Anti inflasi. Kalau sekarang kita selalu masuk, harga-harga naik. Nanti kalau Bitcoin atau cryptocurrency itu digunakan, itu kita nggak akan lagi peduli tentang harga-harga naik karena anti inflasi kan. Kebijakannya itu justru malah deflasi. Jadi itu perlu dari bagaimana energi itu sangat mempengaruhi mining company. Karena kalau mining company macet, transaksi tidak berjalan, biasanya Bitcoin akan drop. Yang menarik ya Pak ya, ini kan jarang-jarang Pak ya, usia semuda Bapak ini masuk tertarik kripto ya. Apa yang kemudian buat Bapak tertarik? Sebenarnya karena apa ya? Karena orang seluruh saya kan ingin mendapatkan penghasilan ya. Ya kan biasanya maunya kan fixed income aja Pak. Biasanya kan bond itu kan. Justru ini yang menjadi daya tarik itu adalah growth-nya. Ini kenapa? Jadi orang mulai menelitikan kenapa? Kalau saham kan ada fundamental, ada technical analysis, ada segala macam. Jadi bahkan sekarang ada yang mengatakan bahwa fundamental itu sudah mati. Yang adalah bandar molo. Jadi ini yang perlu di research. Kebetulan Bapak ada dana untuk itu dari Tokyo. Satu tadi, terutama yang terkait dengan meme coin yang tidak ada utilitasnya sebagai alat pembayaran. Tapi justru yang inilah yang banyak anak-anak muda yang ikutan. Bahkan itu setiap hari mungkin lahir kripto baru ya, Pak. Iya. Sekarang ini sudah berapa nih? Udah banyak sekali Pak. Lebih ratusan ya. Banyak. Tapi banyak mungkin gitu. Jadi kita ada teman-teman saya juga di Samuel Sekuritas itu yang pakai teknologi AI yang sudah mengklasifikasikan per hari itu atau per bulan ya 200 koin yang layak dikoleksi. Karena dari sekian banyak itu lebih banyak yang sampah. Iya. Ternyata setiap hari ada aja. Nah ini ya perlu ini tadi yang menyangkut dengan meme coin. Kenapa? Karena ini banyak anak-anak muda yang di sini. Apa yang membuat ini bisa naik? Apa yang buat bisa naik? Apa yang bisa? Yang penting jangan ikuti influencer mungkin Pak ya. Ya bisa jadi. Gitu kan? Kayak John Feng. John Feng itu kan dari Thailand. Ya. Ada binatang apa tuh namanya? Ya. Sangat digemari oleh orang-orang Thailand sehingga komunitas Thailand itu sangat kuat untuk mempertahankan harga ini tidak. Jadi penting untuk kemudian lihat ini sebenarnya modelnya itu akan sustainable atau enggak gitu kan. Jadi supaya enggak melihat sampah. Terus yang kedua juga jangan ikut-ikutan influencer Pak ya. Karena udah nonton Squid Game loh. Squid Game yang episode 2 itu ya. Yang apa namanya? Player 001. Itu kan diceritakan tuh ada satu influencer Bitcoin, influencer kripto yang terpaksa ikut Squid Game. Kan orang-orang yang ikut Squid Game adalah orang yang terjebak utang ya. Ternyata influencernya itu bahkan dia terjebak gitu kan dengan pandangan sendiri. Oh ini harus ikut, put all your money di situ segala macam. Terus ada beberapa peserta Squid Game itu juga yang ngeliat, wah Anda kan yang YouTuber, yang influencer itu yang membuat kita semua berutang. Jadi ada beberapa bagian dari peserta Squid Game. Kan Squid Game itu kan kenapa dia ikut Squid Game? Karena dia udah kejebak utang, nggak bisa bayar, gitu kan? Nah dia ngutang buat apa? Beli koin, semua all the money put there gitu kan. Jadi hikmahnya adalah ya kita harus hati-hati juga gitu kan. Kalau kita bicara ini ekosistem yang sebenarnya benar-benar baru buat kita semua ya, Pak Gideon ya. Dan tadi dikatakan 1,2 triliun Bitcoin sekarang udah naik udah 2. Udah naik lagi. Wah, makan serius deh. Dan total yang ada itu sekarang market cap-nya 3,9 ya, termasuk yang tadi meme coin ya. Oh tadi hanya Bitcoin sih memang ya. Tapi benar sekarang kalau gila. Wah. Tapi dengan yang seluruh yang tadi yang masuk itu 3,9. Wah. Ya berarti sama oil udah. Jadi kalau 2,1 lebih ya daripada oil.
Sepertinya oil kan juga tergantung naik turunnya, ya. Menarik. Jadi memang jangan terburu-buru ikut kripto, tapi pelajari dulu. Karena ini juga tadi mudah-mudahan bapak-bapak ini yang profesor, doktor ini bisa menggali lebih jauh sehingga ada informasi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Pak Gideon ini koleksi apa, Pak? Saya kemarin itu XRP, oke. Dia termasuk yang top 5 ya. BP, Doge. Udah saya jual, ada untung sedikit. Ada untung sedikit ya. Sekarang saya mau beli lagi di Solana. Solana kalau bawa ke Dubai itu bisa beli macam-macam, Pak. Iya, saya waktu itu lihat influencer beli Lamborghini pakai Solana 3.300 Solana dapat satu Lamborghini. Jadi itu saja pesan saya buat para doktor profesor ini. Oh iya, saya mau tanya juga. Dulu kan waktu zaman mahasiswa itu atau zaman dulu ya Pak ya, waktu masih lebih muda lagi. Sekarang kan masih muda. Nah, dulu waktu masih muda banget. Itu investasi di mana? Kalau zaman itu tidak ada investasi. Tidak ada investasi. Tidak ada investasi. Orang kalau mau itu ya beli barang jual. Jadi kayak Solo lah ya. Ya. Suka gitu. Terus kalau di saham udah dari tahun berapa? Saham itu saya baru di kira-kira 4 tahun yang lalu. Oh baru 4 tahun yang lalu, tapi sekarang udah juga main kripto, luar biasa ya. Ini ya. Progresivitasnya. Ya kecil-kecil aja. Iya. Apa tidak ada. Berarti itu zaman Covid Pak ya? Zaman Covid ya? Padahal Pak Gideon ini kan sebenarnya sektor real banget ya. Di teknik kimia kan, dan dulu sempat di rekayasa industri ya. Teman-teman juga ada juga yang bermain. Ya, mungkin bisa jadi influencer buat teman-teman semuda usia Pak Gideon ini untuk tidak takut ya kalau mau berinvestasi, asal investasinya dengan cara yang ini ya, waras. Ya. Artinya bisa keluar, juga berhenti dulu, jangan open terus, perhatikan terus. Dan yang sangat terasa sekali bahwa Bitcoin itu menjadi satu barometer untuk saham. Kayak MicroStrategy kan, akhirnya kan peg dengan Bitcoin naik, ya naik. Bitcoin turun, ya turun. Karena salah satu pemegang terbesar adalah MicroStrategy. Oke. Ya. Saya sepakat sekali Pak, karena kalau kita lihat kemarin misalnya dari saham ya, yang biasa kan kalau kita koleksi yang sebagai orang awam ya blue chip saja, bank segala macam. Cuma kemarin kan bank juga sempat turun, hancur kan. Terus orang-orang terutama dari sisi sales ya, di equity sales itu bingung, ini kita mau jualan apa lagi, ini nggak ada prospeknya gitu. Nah, tapi di sisi yang lain karena beberapa teman saya juga di kripto, dia bilang, justru kripto nih bagus juga, lagi bagus nih gitu kan. Jadi kan kalau ikuti market itu Pak, kalau kita kan tadi kan Pak Gideon bicara mengenai bandar ya, saking mungkin saking mungkin tidak berkembangnya equity market kita sehingga ya yang mendominasi bandar gitu kan. Jadi sehingga tidak fundamental itu menjadi suatu hal yang ya jadinya gimana tuh ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu kan. Dan kemarin itu ketika Trump menang, itu kan equity market kita drop, kenapa? Karena capital flowing kemana? Ke Amerika Serikat. Kenapa capital flowing ke Amerika Serikat? Karena persepsi foreign funds terutama terhadap Trump adalah sangat positif. Wah, dia akan menciptakan growth nih. Makanya yang di emerging markets dananya keluar semua. Cuma pada saat yang bersamaan kalau kita bicara, tadi kan Pak Gideon bicara kadang-kadang equity market sama Bitcoin atau cryptocurrency itu di pack. Tapi kalau di kita justru yang equity marketnya lagi anjlok ini. Cuma secara umum kalau kita bicara equity market secara global, terutama dari US, dia naik. Nah makanya, jadi kalau kita mau mungkin lebih menyebar portofolio, ketika ini turun, ini bisa naik nih portofolionya. Karena memang ketika ada arus capital outflow dari domestic market, dari emerging market secara umum di era Trump ini, tapi di sisi yang lain kripto malah naik gitu kan. Nah itu juga mungkin bisa jadi salah satu model pilihan investasi ya untuk kemudian menyebar portofolionya. Jadi kalau ada yang turun, yang satu naik gitu kan. Itu Pak Gideon mungkin ya. Iya. Jadi kalau yang untuk kripto ya lihat saja Bitcoin sementara ini ya. Kalau Bitcoin naik ya boleh lah. Pasti yang lain juga 4 besar itu, atau 5-6 besar itu akan naik juga. Dan kalau dia turun cepatlah cut, ambil profit dan tunggu sampai dia di bottom. Dan kalau naik lagi Bitcoinnya, ya,
Jadi sabar, jangan apa? Jangan FOMO. Jangan FOMO dan jangan setiap hari ingin open. Ya. Itu bahaya. Kalau setiap hari open ya jantungnya bisa berdebar terus, Pak. Baik. Terima kasih Pak Gideon. Terima kasih. Salut buat bapak yang masih muda ini. Wah, ini enggak kalah muda, kita juga punya beda berapa tahun. Ini kayaknya milenial banget Pak malah. Saya malah yang jadul nih. Seger. Terima kasih. Ya, mungkin nambahkan aja. Ya, silakan, Terima kasih Pak Pak Gide. Gara-gara Pak Gideon ini saya jadi kepikiran one serious research questions. Karena tadi terkait yang saya cermati dari Desember presentasi dari pakar energi London Business School, memang jadi krisis energi, harga listrik naik, tapi karena Bitcoin miningnya jadi oil, ini bisa jadi harga listrik jadi gila-gilaan, mungkin karena dua hal ya, bisa karena tadi global warming, perubahan cuaca, atau karena makin banyak yang gila mining. Nah, kita nggak tahu ya Pak. Nah, ini bisa possible, anything still possible. Jadi good new explorations. Mungkin kalau variabelnya ditambah, bisa jadi electricity. Karena PhD dissertation saya memang tentang electricity power market di Australia. Plus di extend sama waktu profesor saya kan dua di Australia sama Jerman. Nah, itu jadi digabung. Bisa menarik, bisa jadi ngabis-ngabisin listrik. Dan yang menarik ini juga kita juga pada akhirnya nanti 5-10 tahun lagi kalau misalnya ini memang sudah menjadi dominan ya di dunia, itu akan menjadi battle of resources. Kenapa? Listrik itu kan jadi penting, karena kemarin itu saya ingat sekali ya ketika di zaman awal-awal Covid ya, itu di China minersnya udah dicegah-cegah tuh sama pemerintah China karena ngabisin konsumsi listrik tinggi sekali. Makanya mereka pindah ke waktu itu kalau nggak salah ke Kazakhstan, Uzbekistan gitu ya, miningnya di sana karena ongkos energi lebih murah. Dan pada akhirnya ya, meskipun ini mungkin ya nggak akan dalam waktu dekat, tapi pada akhirnya akan terjadi perang juga akibat jadi perebutan resources itu juga mining. Kecuali kalau listrik itu ada penemu sumber listrik yang misalnya double atau quadruple ya. Asumsi kita makin banyak butuh listrik, kalau supply-nya terbatas, ini akan big problem, betul. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya nanti in return kalau misalnya itu yang terjadi, saya rasa yang lebih banyak menang adalah di daerah timur. Rusia, di Eropa Timur tuh, dibandingkan dengan yang barat, karena konsumsi energi di situ jauh lebih rendah. Oh iya. Gitu kan, itu bisa jadi nanti kita ke situ juga pada akhirnya. Meskipun di zaman Trump mungkin tidak akan ada perang itu, karena Trump sudah menjanjikan, dan memang di zamannya Trump sepanjang periode pertama kita tidak melihat ada yang perang, dan dia sudah menyampaikan di speech-nya, saya adalah peacemaker. Tapi nggak tahu nih, setelah Trump mungkin nanti ya 4 tahun kan, 4 tahun itu nggak lama. Pas setelah 4 tahun, siapa tahu ini udah dominan, dan pada akhirnya orang akan berpikir untuk mengamankan itu land ya, untuk kemudian menggenerate resources electricity. Siapa tahu kita juga harus heads up tuh, itu jadi resiko geopolitik juga nanti ke depan. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan, milenial. Ada yang di Zoom juga silakan. Ya. Ada? Minum dulu, Pak Langga. Ya, silakan. Silakan lah. Pakai itu. Cek. Oke, Pak Rangga, Pak Fitra, saya mau nanya. Saya Ibnu sebelumnya. Tertarik tadi yang terakhir dibilang oleh Bang Fitra bahwa barangkali nanti perperangannya itu terjadinya di daerah timur, bukan di daerah barat. Iya. Sementara yang kita lihat, mungkin dari Pak Rangga juga begitu ya. Apakah kemudian joinnya kita ke BRICS ini ada impact-nya secara currency, baik itu di ataupun di stock marketnya seperti itu. Kira-kira gitu ya, Pak Fitra dan Pak Rangga. Ada efeknya nggak gitu ketika kita join ke BRICS dari si cryptocurrency ini? Nih, saya Pak Rangga nih yang jawab. Kalau data konsumsi, sorry saya belum cek ya, tapi hipotesis Pak Fitra ini mungkin bisa benar. Kalau saya mungkin juga mikir, mungkin yang terletak di daerah sekitar ekuator Khatulistiwa konsumsinya tidak terlalu banyak, karena kan kita paling banter AC aja kan. Kalau yang di Scandinavian itu kan listrik harus untuk heater, kalau enggak bisa mati gitu. Kalau kayak sekarang ini bulan Februari, Januari ini tagihan listrik saya di Jepang pasti bengkak karena saya harus nyalakan
Penghangat, ya. Nah mungkin itu saya nggak tahu, mungkin Katulistiwa ini harus ngomong juga dengan pakar energi ya. Nah ini menariknya sebenarnya. Kalau yang punya pakar energi mungkin pasti punya data konsumsi electricity yang itu banyak mana. Nah untungnya tapi saya belum tanya sih. Waktu di Sydney saya ada konsorsium energi transforming fokus. Jadi ada ekonomi, ada finance, ada juga tadi pakar energi gitu. Mungkin saya bisa respon begitu. Oke. Soal BRICS ya, ini menarik sih. Soalnya sempat ada wacana ya, kalau BRICS itu ingin membuat single currency, yang itu menjadi dasar pengenaan 100% tarif pada negara-negara BRICS. Tapi kalau memang yang digunakan adalah single currency sebagaimana euro, ini nggak mungkin BRICS bisa bikin single currency. Kajian dari ADB, Asian Development Bank, di tahun 2010 itu merekomendasikan bahwa untuk Asia saja kalau mau bikin single currency itu paling cepat 2050 ya, untuk single currency ya, fiduciary money yang sebagaimana yang kita gunakan sehari-hari. Kenapa? Karena basis dari mata uang itu single currency adalah homogeneity. Nah kalau euro kenapa bisa seperti itu, bisa tahun 99? Karena dia relatif homogen negara-negaranya. Tapi kalau di Asia itu relatif heterogen perkembangan ekonominya, sehingga fondasinya nggak kuat. Apalagi BRICS, yang mana fondasi ekonominya udah jauh lebih variatif lagi. Bahkan itu ada South Africa, gitu, ada negara-negara di Afrika, ada negara-negara di Arab juga, negara di Asia sudah sangat bervariasi. Cuma akan berbeda kalau misalnya ternyata yang digunakan adalah cryptocurrency. Itu bisa lebih cepat lagi penggunaannya, modalitasnya ada gitu kan, itu bisa langsung cepat aja single currency kalau semua orang bersepakat bahwa kita akan menggunakan kripto ini. Nah, ini pada akhirnya kompleksitasnya adalah apakah Trump akan tetap menggunakan ya senjata tarifnya itu 100% tarif. Kalau misalnya kita buat single currency tapi kripto, mungkin dia juga akan berpikir-pikir karena itu tidak langsung menandingi US dollar. Nah, beda nih, ya pergerakannya juga beda. Dia mau kasih 100% tarif karena itu adalah tandingan terhadap US dollar, yang mana itu nggak bisa dilakukan dalam segera aja. Kalau euro aja semenjak tadi tahun 99 itu tidak pernah berhasil menggeser hegemoni dari US dollar. Karena post Bretton Woods itu skala ekonomis dari US dollar itu sangat tinggi sekali, sehingga tidak akan bisa ada yang mengalahkan dalam waktu dekat. Nah tapi kalau misalnya di kripto, mungkin Trump juga akan berpikir-pikir karena dia juga akan menjadi suatu pendukung kripto. Kan kalau misalnya ini bagus, yang lain juga bagus sebagai suatu ekosistem. Tidak saling bertanding, tapi dia akan saling memperkuat ekosistemnya. Sehingga pada akhirnya mungkin ya dia juga akan mendukung kalau misalnya basisnya itu cryptocurrency. Kalau nggak salah berarti pas di Kazakhstan kemarin, di Kazan. Kazan itu kan salah satu bahasanya ada cryptocurrency juga. Soal new digital currency yang akan digunakan oleh BRICS. Nah, apakah kemudian dari prediksi Pak Fitra maupun Pak Rangga gitu, kedepannya ini memungkinkan sekali ternyata new digital currency yang dimaksud oleh Putin waktu itu juga oleh pimpinan BRICS yang lainnya adalah kripto yang dimaksud ternyata sebagai basic itunya gitu, sebagai basic currency-nya. Bisa jadi, tapi nanti mungkin Pak Rangga punya pendapat juga. Tapi variasi antar negara itu juga masih perlu diperhatikan yang terkait dengan regulasi kripto itu sendiri. Exactly. Karena di kita juga itu masih belum benar-benar decisive. Meskipun sekarang pengelolaan kripto sudah lepas dari Bapepti, udah masuk ke OJK dan Bank Indonesia, mungkin itu ada suatu langkah maju ya, karena ini beyond commodity. Kan kalau di Bapepti komoditas, ini udah beyond commodity. Tapi yang saya lihat sih, Bank Indonesia juga masih reluctant untuk kemudian menggunakan itu sebagai, ini masih haram penggunaan sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia, kan makanya basis dasar MUI itu kan mengharamkan kripto itu kalau misalnya digunakan sebagai alat pembayaran. Karena apa? Basis regulasinya basis regulasi Bank Indonesia. Gitu kan. Yeah. Tapi mungkin kalau Bank Indonesia ini sudah merelaksasi itu, ya mungkin nanti fatwanya juga akan berbeda juga tuh kan, karena fatwa ini kan berdasarkan regulasi yang udah ada, yang existing. Nah tapi saya melihat belum ke sana sih, belum, masih untuk Indonesia ya, tapi untuk negara-negara lain saya rasa juga itu juga menjadi perhatian penting dan belum dalam waktu dekat. Bisa dibilang kalau in the short run saat ini beberapa tahun dekat ini belum ke arah sana. Gimana Pak? Mungkin gini ya, yang diharamkan itu kan sebagai tadi transaksi ya. Artinya begini, saya analoginya batu akik. Kalau kita transaksi, oke, saya nggak usah dibayar pakai uang, saya dibayar pakai batu akik, kesepakatan kayaknya nggak apa-apa juga kan dia itu. Kayak
yuk kasih dalam bentuk emas atau apa. Nah cuma takutnya sepertinya regulator di Indonesia itu takutnya kalau skala besar dibolehkan, nanti ketika ada masalah komplainnya ke pemerintah lagi. Padahal kalau bilateral tadi tidak ya, bilateral ya kalau bilateral ya one prestasi gitu ya kalau nggak salah harusnya. Tapi memang di kita mungkin tadi ada kompleksitas di pengadilan, di literasi hukum, ujungnya karena itu pengalaman saya berdasar pengalaman saya waktu bekerja dengan teman-teman Bapeti, kenapa mereka harus mau melakukan segera mengeluarkan kepastian tentang aset kripto bagian komoditas. Soalnya kalau tidak ada, mereka tahu di masyarakat ini growth-nya udah tinggi, nanti kalau tahu-tahu loss, biasanya komplain yang pertama pemerintah gitu, memang kadang-kadang begitu dikit, padahal kadang-kadang tidak semuanya gitu. Dan pada akhirnya pemerintah, dalam hal ini otoritas moneter mungkin tidak ikhlas ya untuk kehilangan kekuatannya, karena begini, basis model berpikir mereka adalah impossible trinity. Impossible trinity itu adalah pertama, nggak mungkin tiga-tiganya dilakukan sekaligus. Apa itu 3 faktor yang tidak bisa dilakukan sekaligus? Yang pertama adalah exchange rate regime, fixed exchange rate atau flexible exchange rate. Yang kedua adalah capital control, apakah loose capital control atau flexible capital control. Yang ketiga adalah sovereignty dari central bank. Nah, biasanya tidak bisa tiga-tiga sekaligus. Misalnya, fixed exchange rate regime itu akan bisa terjadi kalau ada capital control. Tapi dalam hal itu tidak ada sovereignty dalam central bank. Jadi 2 bisa dilakukan, tapi yang 3 enggak. Atau sebaliknya, fixed exchange rate regime dengan independensi dari Bank Indonesia untuk kemudian mengelola aktivitas moneternya, itu bisa dilakukan, tapi itu tidak bisa kontrol capital. Harusnya flexible capital control. Nah, dalam konteks seperti itu, maka kita masih belum bisa melihat bahwa Bank Indonesia dalam hal ini atau bank sentral manapun di seluruh dunia akan ikhlas itu digunakan sebagai sistem pembayaran. Karena dia akan kehilangan kontrol itu dan impossible trinity akan lepas. Dan ini adalah kitab sucinya mereka. Sampai sekarang belum berubah. Even di US juga masih berdebat, even di China yang sudah juga seperti itu juga mereka masih belum benar-benar decisive. Sehingga saya belum bisa melihat bahwa ini akan terjadi single currency dalam bentuk kripto itu di jangka pendek bisa terjadi. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Ya, silakan. Selamat siang. Berarti bisa saya simpulkan bahwa negara-negara yang bisa dibilang ekonominya rapuh kali ya, yang memang lebih banyak mengandalkan cryptocurrency ya, contohnya kayak El Salvador, Argentina juga gitu. Yang memang mereka how to survive ya, mau nggak mau harus harus ambil suatu aset yang memang bisa dibilang pertaruhan lah gitu, 50/50 bahwa bisa meningkatkan aset mereka gitu, aset negara mereka. Sama mungkin ini kali ya, Bapak, mungkin terkait pergerakan cryptocurrency juga, saya beberapa kali juga lihat ya, mungkin saya memang melihatnya dari sekilas mata aja gitu. Jadi kalau saya lihat dari saham AS dan cryptocurrency sendiri, setiap ada pergerakan atau ada, mungkin kalau misalnya di Indonesia aksi korporasi kali ya, seperti kayak MSTR, MicroStrategy yang coba untuk vested ke Bitcoin, itu dua aset ini pasti akan naik berbarengan gitu. Itu pun juga sama di beberapa beberapa saham-saham Amerika, dan mungkin cryptocurrency memang berhubungan dengan saham Amerika gitu. Yang memang secara exposure saling berhubungan gitu. Jadi saya ngeliat di situ ada opportunity sih, istilahnya yang bisa kita coba untuk manfaatkan. Mungkin tapi kalau misalnya kita gabungkan dari indeks tadi ya, yang penelitian dari Bapak ya, ketika kita gabungkan hubungan negatif antara cryptocurrency secara keseluruhan, karena BTC kan sebagai anchor-nya kan ya, kalau misalnya kita lihat ya, karena dari kapitalisasi pasar besar gitu. Dan indeks yang ada di Amerika selalu berkolerasi negatif gitu. Nah itu mungkin sih yang istilahnya jadi masukan kali ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih, menarik nih. Memang korelasi positif negatif itu tergantung sampel lagi ya, kita cek stability. Dan poin saya tadi kan kebetulan kita 4 tahun sebelum pandemik sama 4 tahun setelah pandemik. Ini menarik juga poinnya Pak Fitra, 5 tahun ke depan akan banyak perubahan, apalagi dengan institusional mulai, mungkin kita harus tes lagi Pak, begitu.
kita tes lagi hasilnya bisa jadi berubah. Jadi kita lihat. Tapi yang jelas setelah pandemik ada kecenderungan jam tadi dibandingkan sebelum pandemik. Possibly ketika orang di rumah dan orang makin melek digital itu berpengaruh. Dan tadi saya mau menambahkan juga Pak Fitra, antar negara ini betul harus dicek regulasi karena pasar saham pun itu juga menarik. Karena saya berpendidikan pengalaman di Australia, jadi kalau US itu betul-betul open short, long short boleh. Di Indonesia short position nggak boleh, ditambah masih ada yang berpendapat misalnya haram gitu. Di Australia boleh dengan catatan ketika krisis short dilarang. Any crisis, karena memang short itu agak kontroversial, seolah-olah kita bet untuk company mati gitu loh. Nah, secara investor nggak masalah ya, karena kan bisa. Tapi karena kalau employee perusahaan mati nanti dampaknya ke lapangan kerja dan lain, nah itu yang jadi persoalan. Mungkin itu komentar. Mungkin saya ada masih yang missing mas. Coba. Oh iya, agak susah. Saya belum sejauh itu karena tadi juga contohnya negara berkembang ya. Tapi possible logikanya adalah ketika mereka suffer mungkin cari alternatif adalah keharusan. Mungkin begitu. Karena tadi, misalnya Venezuela. Kalau Venezuela currency-nya juga fluktuatif sampai bahkan mungkin lebih parah dari kripto, ya sekalian aja kripto kejebur. Mungkin begitu. Mungkin masuk akalnya ya, kalau saya tadi dari sudut pandang investor atau market participant, tapi mungkin institusional punya pendapat lain gitu. Apalagi saya pernah dibilang teman saya dari laporan dari salah satu regulator keuangan itu bilang ada temennya di Venezuela yang bilang bahkan waktu itu orang lokalnya citizen aja kalau mau beli Venezuela beli dolar narik uang banyak dibatasi. Nah jadi mereka ya udah. Kita ini dibatasin juga kan bisa, kalau misalnya zaman krisis Pak Harto turun dulu kan juga saya ingat di Blitar tuh narik maksimal itu juga 2 juta ya sempat zaman itu. Nah ya kalau nggak ada gini kita mau cari apa gitu kan. Mungkin begitu ya. Gimana? Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi masih terbuka? Kalau tidak mungkin kita bisa tutup ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak Rangga, kalau ada yang ingin disampaikan sebagai penutup apa pesan-pesannya? Ya, pesan-kesannya balik lagi sebetulnya misteri dalam kripto ini bukan hal yang baru. Sebetulnya di literatur keuangan yang equity premium puzzle-nya Fama Friend, mulai bidang saya mungkin Pak Fitra di makro atau pasti ada, itu juga sampai sekarang masih belum terjawab gitu. Bagusnya tadi diskusi seperti ini, challenge teman-teman mulai generasi milenial sampai generasi senior akan selalu banyak. Dan ini harus di-update terus itu, makanya knowledge, dinamika knowledge dalam advancing research itu untuk mengembangkan topik-topik yang terbaru. Atau mungkin nanti 5 tahun lagi bukan hanya kripto yang booming, ada lagi makhluk baru kita nggak tahu. Bisa aja kan? Siapa kebayang dulu kita zaman kuliah dulu kita misalnya mau lihat US market kan dulu pojok PEC bener-bener pojok PEC kan, nggak ada investing, nggak ada Yahoo Finance, bener-bener kita harus ke pojok. Nyatet dulu di Fakultas Ekonomi Depok kan. Sekarang investing bisa. Dengan biaya subscription mungkin hanya $40-60 untuk perusahaan kecil, tinggal dimodalin, udah AI-nya ada itu. Tentu tadi kalau yang selevel Samuel Sekretar atau tinggi, dia lebih advance lagi AI-nya kan. Perubahan banyak, luar biasa. Oke, terima kasih Prof. Rangga, terima kasih juga buat kehadiran teman-teman sekalian. Kita selesaikan tatap muka kita hari ini, tapi tatap muka ini sebagai coffee shop mungkin masih akan tetap ada ya, hadir. Tapi kita tatap muka ini selesai. Ya, nanti kalau teman-teman mau berhadir tatap muka coffee ini juga masih bisa hadir ya. Khusus untuk tatap muka kita kali ini selesai. Ya. Dan kita melihat bagaimana tadi khas omongan bapak-bapak ya. Omongan bapak-bapak kan adalah inkonklusif. Kalau kita bicara ngobrol sampai tengah malam ya, mungkin dicari ibu-ibunya, bapak-bapak ini ngomong apa sih? Oh iya. Nggak jelas. Nah itu tadi kita juga ngomong yang nggak jelas, nggak konklusif buat kami. Tapi ya mudah-mudahan ini akan membuka
dinamika lain, ruang-ruang diskusi lain di lain kesempatan dan kita bisa undang lagi untuk bapak sekalian. Dan kebetulan hari ini yang pesertanya di offline bapak-bapak semua karena mungkin topiknya sangat bapak-bapak ya, sangat maskulin, nggak jelas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum.